Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama Ustadz Arif Setiadi, Matematik Teacher of SMP IT Islahul Ummah Prabu Muli. Dalam kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan materi mengenai lingkaran bagian ketiga, yaitu hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So, siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah menonton video ini, kalian akan bisa 1. Menghitung panjang busur, 2. Menghitung luas juring. Lanjut, sebelum kita melanjutkan pembelajaran mengenai busur dan juring, mari kita mengingat kembali pembelajaran sebelumnya mengenai unsur-unsur lingkaran, di mana di sini terdapat sebuah lingkaran dengan titik pusat O, di mana garis lurus QR dan PS adalah tali busur. Ini tali busur. Kemudian garis lengkung QR dan PS adalah busur. Ini ya, garis lengkungnya. Kemudian daerah arsiran yang dibatasi tali busur dan busur disebut tembereng. Daerah hijau itu adalah tembereng. Lalu daerah arsiran yang dibatasi dua jari-jari dan busur disebut juring. Daerah berwarna kuning adalah juring. Next. Menghitung panjang busur dan luas juring. Di sini sebuah lingkaran dengan titik pusat O. Menghitung panjang busur, di mana busur adalah garis lengkung RQ dan SP atau PS. Karena di sini panjang busur itu adalah berhubungan dengan keliling lingkaran, maka untuk rumus menghitung panjang busur yaitu alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran, di mana alfa itu adalah sudut pada juringnya atau sudut O, titik pusat O. Ini ya. Jadi ketika RQ yang akan kita cari, maka alfanya adalah ini. Ketika busur PS, maka alfanya adalah sudut pusat O, meletak POS. Lanjut, luas juring OAB. Ini luas juring daerah kuning. Alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran. Karena daerah kuning ini berhubungan dengan luas lingkaran, di mana alfa ini adalah sudut pusat juring tersebut. Lalu kita kalikan dengan luas lingkaran. Dengan total seluruh lingkaran adalah 360 derajat. Contoh soal. Gambar di bawah ini menunjukkan lingkaran yang berpusat di O dengan jari-jari OA sama dengan 20 cm dan besar sudut AOB sama dengan 72 derajat. Hitunglah A luas juring OAB, B panjang busur AB. Mari kita selesaikan bersama-sama.
luas juring OAB. Kita gunakan rumus ini yang sudah kita ketahui tadi, yaitu alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran. Dengan luas lingkaran adalah pi r pangkat 2. Kemudian alfanya adalah 72 derajat. Maka 72 per 360 derajat kita kalikan dengan luas lingkaran. Karena dia jari-jarinya 20 bukan kelipatan 7, maka kita gunakan 3,14. Kemudian R nya adalah 20 dikali 20. Kemudian untuk mempermudah menghitung, maka 72 dengan 360 bisa kita dibagi 72 yaitu 1. Kemudian 360 kita coret juga, kita bagi 72 menghasilkan 5. Kemudian 20 akan kita bagikan dengan 5. 20 bagi 5 adalah 4. Maka 3,14, 4 dikali 20 adalah 80. 3,14 dikali 80 adalah 251,2 cm pangkat 2. Karena luas dia cm persegi. Kemudian yang B, panjang busur AB. Ini panjang busur AB ya. Dimana sesuai dengan yang tadi, untuk panjang busur ini yang akan kita gunakan alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran, dimana keliling lingkaran adalah 2 kali I kali R. Tinggal kita masukkan 72 per 360, maka sama seperti yang di atas, bisa kita coret 1/5 tadi. Kemudian kita masuk angka ya, kali 2, I nya 3,14, R nya adalah 20. 20 kita bagikan dengan 5, yaitu 4. 2 kali 3,14 adalah 6,28 dikali 4. 6,28 dikali 4 adalah 25,12 cm. Cukup mudah ya. Lanjut. Contoh soal yang kedua. Pada gambar di bawah ini, besar sudut KOL sama dengan 90 derajat, siku-siku berarti, dan panjang jari-jari lingkaran adalah 14 cm. Hitunglah A, B, C, D, E. Oke, kita selesaikan bersama-sama di sini. Yang pertama, yaitu kita akan mencari luas juring OKL. Yang pertama, kita akan mencari luas juring OKL. Kita masukkan rumusnya. Alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran dengan pi r pangkat 2. Alfanya adalah 90 derajat per 360 derajat. Kita kalikan luas lingkarannya. Luas lingkaran kita cari dengan pi 22 per 7 karena jari-jarinya adalah 14 ya. 22 per 7 kali 14 dikali 14. Maka ini akan kita coret. Sama-sama dibagi 90. 90 bagi 91. 360 bagi 90 adalah 4. Kemudian 14 akan kita bagikan dengan 7 menghasilkan 2. Kemudian kita kalikan 22 dikali 2 adalah 44 per 4 kali 14. 44 dibagi 4 itu adalah 11. Kita coret ya. Kemudian 11 dikali 14 adalah 154 cm pangkat 2 atau cm persegi. Kemudian yang B, luas segitiga KOL. Luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Karena ini segitiganya siku-siku dengan jari-jarinya adalah 14, maka untuk jari-jari
dan tinggi itu bernilai sama. 14 kita kalikan dengan 14, lalu kita bagikan dengan 2. 14 dibagi 2 adalah 7. 7 kali 14 adalah 98 cm persegi. Udah ya. C, luas tembereng. Ini luas tembereng, artinya dia bagian dari juring ya. Cukup mudah untuk mencari luas tembereng karena luas juringnya sudah ada, kemudian luas segitiganya sudah ada, tinggal kita kurangkan. Luas tembereng yaitu luas juring kita kurangkan dengan luas segitiga. Luas juring adalah 154, luas segitiga adalah 98. 154 dikurang 98 adalah 56 cm persegi. Lanjut. D, panjang tali busur. Ini panjang tali busur yaitu KL, di mana KL merupakan sisi miring pada segitiga KOL. Artinya, untuk mencari sisi miring segitiga tersebut akan kita gunakan yang tahu? Ya, tepat sekali. Teorema Pythagoras. Maka miring pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 atau alas pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Alasnya 14 pangkat 2 ditambah 14 pangkat 2. 14 pangkat 2 adalah 196 ditambah 14 pangkat 2 adalah 196. Tinggal kita jumlahkan yaitu 392. Kita akarkan, akar 392 yaitu 196 dikali 2, kita sederhanakan. Akar 196 tadi adalah 14 akar 2 cm untuk sisi miring, yaitu panjang tali busur. Oke, lanjut. Jadi sudah dapat ya, panjang tali busurnya adalah 14 akar 2 cm. Boleh kita akarkan ya, kita cari akarnya. Kemudian yang terakhir yang E, apotema. Apotema itu merupakan garis OM, di mana garis OM itu merupakan tinggi dari segitiga OML. Ya. Ini kita putar, di mana ini adalah tingginya, kemudian ML itu adalah alasnya, sedangkan OL ini adalah sisi miringnya. Maka untuk mencari OM atau tinggi dan segitiga OML itu menggunakan Pythagoras kembali. Oke, artinya kita cari tinggi pangkat 2 yaitu sisi miring, kita kuadratkan, kemudian kita kurangkan dengan sisi alas, kita kuadratkan juga. Sisi miringnya adalah dari jadinya tadi 14 pangkat 2, sedangkan A pangkat 2 atau alas pangkat 2 itu setengah dari garis KL, yaitu 14 akar 2. 14 setengah dari 14 adalah 7, maka 7 akar 2. Kemudian 14 pangkat 2 adalah 196, ini 98, dari mana 98? 7 kali 7 atau 7 pangkat 2 adalah 49. Kemudian akar 2 pangkat 2 adalah 2. 49 dikali 2 adalah 98. 196 dikurang 98 adalah 98. Maka langsung bisa ya, karena 98 ini sama, kita kembalikan lagi pangkat 2 ini menjadi akar, jadi hasilnya 7 akar 2, atau boleh kita sederhanakan jadi seperti ini. Akar 98 yaitu 49 kali 2, kita putar saja ya. Akar 49 adalah 7 akar 2. Maka untuk apotema OM itu adalah 7 akar 2 cm.
Ini untuk Pitagoras kembali kita gunakan. Harus paham. Silakan dibuka video teorema Pitagoras. Next, contoh soal yang ketiga. Dalam sebuah lingkaran yang berpusat di O, besar sudut SOP sama dengan 108 derajat. Jika keliling lingkaran tersebut 88 cm, hitunglah A panjang busur ST dan luas piring SOP. Kita lihat di sini, dia tidak ada gambar. Kemudian yang diketahui adalah keliling lingkaran. Maka untuk panjang busur ST tinggal kita masukkan lagi saja ya. Karena di sini menggunakan keliling lingkaran, sedangkan di sini sudah ada keliling lingkaran, maka tinggal kita masukkan saja. Pemirsa ya, selesaikan bersama-sama. A panjang busur ST, berarti ini yang kita gunakan, dimana alfanya adalah 108 per 360 derajat, keliling lingkarannya adalah 88, jadi tinggal kita masukkan saja kali 88. 108 dengan 360 bisa kita coret ya, sama-sama dibagi 36 yaitu 3, kemudian 360 bagi 36 adalah 10. Untuk 88 dibagi 10 adalah 8,8, maka 3 dikali 8 sama dengan 26,4 cm untuk panjang busur ST. Kemudian yang B, luas piring SOP. Dimana luas piring ini menggunakan luas lingkaran ya. Tetapi di sini luas lingkaran itu yang kita butuhkan adalah jari-jari. Sedangkan di soal jari-jarinya tidak ada. Maka kita akan cari terlebih dahulu jari-jarinya menggunakan rumus keliling lingkaran. Maka keliling lingkaran 2πr, kelilingnya adalah 88 kalikan 2, kemudian kita gunakan 22 per 7, kemudian kali R. Kemudian R nya kita pindahkan, kemudian 2 kali 22 adalah 44 per 7, 88 kita pindahkan, kemudian menjadi bagi 88 dibagi 44 per 7. Karena pembagian pecahan, maka kita balik ya, sesuai dengan konsep pembagian pecahan. R sama dengan 88 dikali 7 per 44. 88 bisa kita bagi dengan 44, yaitu 2, kemudian 2 dikali 7 adalah 14. Maka untuk jari-jarinya adalah 14 cm. Tinggal kita masukkan ke luas lingkaran. Oke, untuk alfanya tadi sama 108 per 360. Kemudian kita coret ya, sama seperti yang di atas, 3 per 10 juga kita dapatkan. Kemudian pi nya 22 per 7, R nya adalah 14 dikali 14. 14 dibagi 7 adalah 2. Kemudian 3 kita kalikan dengan 22 adalah 66, kemudian kita kalikan dengan 2 adalah 132, dibagi 10 adalah 13,2 dikali 14. 13,2 dikali 14 adalah 184,8 cm persegi. Itulah luas piring pada SOP. Kemudian contoh soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika panjang busur AB sama dengan 15 cm, hitunglah panjang busur CB. Oke, di sini kalau jari-jarinya tidak ada ya, kemudian kelilingnya juga tidak ada, luas juga tidak ada. Yang diketahui di sini ada sudut 60 derajat dengan sudut 60 derajat, di mana AOB dan COD merupakan juring ya. Tapi di sini yang kita akan hitung adalah panjang busur CB. Sedangkan di sini panjang busur AB adalah 15 cm.
Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini akan kita gunakan perbandingan. Oke, baik. Kita selesaikan dengan bersama-sama, di mana AUB-nya adalah 50 derajat, COD-nya adalah 60 derajat, kemudian panjang busurnya adalah 15 cm. Kita gunakan perbandingan ya. Maka besar sudut AOB berbanding besar sudut COD sama dengan busur AB dengan busur CD. AOB-nya adalah 50 per 60, kemudian AB-nya adalah 15 per CD. Kita kalikan silang, maka 50 dikali busur CD, kemudian 60 kita kalikan dengan 15. 50 nya kita gunakan di bawah ya, ke ruas belah kanan, maka busur CD sama dengan 60 kali 15 dibagi 50. Nolnya kita coret bisa, kemudian 15 kita bagikan dengan 5, 15 bagi 5 adalah 3, sisa 6 kali 3, maka 6 kali 3 adalah 18 cm. Sudah ya. Perbandingan kita gunakan kembali pembelajaran kelas 7, karena memang matematika adalah pembelajaran sistem bertahap, jadi harus yang pembelajaran sebelumnya harus paham. Untuk perbandingan bisa dicek pada video di channel Ustadz Matematika. Thanks for watching. Dan kita lepas hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oke, lanjut. Sekarang giliran kalian mengerjakan soal. Silakan dikerjakan. Ada 2 soal dengan nomor 1 memiliki anaknya A, B, C, D, dan E. Ini cukup mudah sesuai dengan pembahasan yang sudah kita lakukan bersama-sama tadi. Silakan dikerjakan. Tetap semangat dalam mencari ilmu, karena matematika adalah termasuk ilmu wajib yang harus kalian kuasai ya, karena dalam kehidupan kita tidak terlepas dari matematika.